menuju Indonesia melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Jadi saya melihat bahwa segala aspek yang terkait dengan bagaimana mendorong ke arah sana itu kita bahas, kita bicarakan, dan kita jaga. Kita melihat bagaimana sektor energi ini juga menjadi satu hal yang kita jaga. Kita mulai dari paling hulu, kebijakan energi nasionalnya pun kita sudah benahi, kita perbaiki, kita perbarui, masuk kepada RUKN, lanjut RUPTL, lalu kemudian bahkan kepada bagaimana untuk mendorong hilirisasi, pelibatan masyarakat dan sebagainya, ya, seluruh stakeholder tentang pemanfaatan sumber daya alam. Itu juga kita perbaiki lewat perubahan keempat Undang-Undang Minerba yang pada hari ini kita sahkan. Kemudian bagaimana kita juga melihat bahwa di dalam menuju kepada industrialisasi dan hilirisasi tersebut, hal terpenting adalah kita ingin keluar daripada middle and trade itu, dan itu salah satu kuncinya ekonomi 8%, dan menuju ke arah 8% itu kita melihat bahwa kita perlu investasi sekitar 13.050 triliun. Nah, sementara di dalam output GDP-nya kita perlu 38 triliun yang disampaikan oleh Pak Satya tadi. Kita sudah memikirkan banyak hal dan ini frekuensinya sama. Ketika kita bertemu dengan stakeholder ini, kita bertemu dengan stakeholder itu, dengan para pelaku, frekuensinya sama, semangatnya sama. Dengan media pun begitu. Jadi saya melihat inilah kalau kita lihat secara pentahelik. Itu ke saya Pak harus meresonansikan hal lain. Jangan yang negatif aja yang dibicarakan, disampaikan. Tetapi hal positif vibe-nya, semangatnya, frekuensi yang sama juga disampaikan. Secara pentahelik ini semua akademisi juga sama semangatnya. Jadi kita ingin bagaimana betul-betul pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini bukan narasi-narasi PPSN kosong, tetapi merupakan hal aktual yang ingin kita implementasikan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Bambang. Silakan Pak Satya singkat saja untuk closing statement. Ya, kita kembali lagi kepada permasalahan yang sangat mendasar, itu adalah energy security. Ya, maka kenapa di dalam energy security affordability menjadi faktor yang sangat menentukan. Ya, di samping Bapak Presiden mencoba bagaimana kita bisa bersuasembada. Ini ada dua mazhab yang berbeda. Swasembada berarti semua akan kita penuhi dari produksi kita dalam negeri. Nah, itu bisa kalau apabila renewables nanti maju ke depan, ya, biomasa berkembang, lantas masalah intermittent itu dengan teknologi bisa ditemukan dengan baik. Kami yakin bahwa bisa swasembada. Tetapi terlepas daripada kita bisa atau tidak, energy security tetap dikedepankan. Nah, di dalam energy security ini berkaitan dengan subsidi. Ya, di dalam kebijakan energi nasional itu jelas-jelas disampaikan bahwa subsidi kita harus tepat sasaran, ya, tepat jumlah dan juga tepat orang. Maka kenapa permasalahan hiruk pikuk yang belakangan ini itu karena munculnya satu komoditas dua harga. Ya, di sini yang menimbulkan satu penyelewengan yang akhirnya dikorbankan adalah orang yang memang sejatinya berhak. Maka sekarang harus kita berani memulai penyatuan data dari seluruh kementerian agar betul-betul orang yang memang layak disubsidi itu yang akan menerima. Dan kita harus memberanikan diri. Ya, maka saya menghormati inisiatif yang dilakukan oleh kantor PMK, Kemenko PMK, DTKS dari Kementerian Sosial dan juga Bappenas itu dengan Rekorsek, itu datanya perlu disinkronisasi, termasuk nanti Kementerian UMKM yang betul-betul dia bisa mensisir UMKM mana yang memang layak disubsidi. Apabila itu bisa dijalankan dengan baik, bayangkan subsidi kita itu di sektor energi itu 400 triliun lebih. Sektor energi, jadi ada LPG, ada BBM, ada yang lainnya. Nah, itu sekitar listrik maksud saya. Nah, kalau kita bisa betul-betul lakukan efisien mungkin, maka uang subsidi itu bisa digunakan banyak hal untuk pembangunan. Jadi mudah-mudahan kita dorong subsidi tepat sasaran. Tepat sasaran.